Teriakan memecah hening malam, membuyarkan ketenangan yang tadinya terasa begitu nyaman. Angin malam yang sejuk berdesir, mengirimkan rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Nisa, seorang gadis berusia 18 tahun, duduk terdiam di kursi kayu di ruang tamu, wajahnya pucat dan mata terbelalak. Dia bisa merasakan sesuatu yang tak wajar, sesuatu yang telah menghantuinya sejak dia masih kecil. Nisa memiliki kelainan yang tak biasa. Dia bisa melihat tanda-tanda kematian yang mengintai seseorang. Itu seperti bayangan hitam yang terus mengikuti dan merangkul korban-korbannya sebelum ajal menjemput. Kematian Rita dan Ira, tetangga sebelah rumahnya, menjadi bukti nyata akan kutukan yang menghantui gadis itu. Semua dimulai dengan bayangan hitam yang mengintai, mempersiapkan diri untuk menerkam mangsanya. Ira meninggal tragis karena tersengat listrik secara misterius. 2 hari setelahnya, Ijah ditemukan tak bernyawa di pinggir kolam ikan miliknya, tanpa tanda-tanda kehidupan. Awalnya, Nisa menganggap semua itu hanya kebetulan. Namun, kepergian tukang penjual bakso bernama Bang Rido kali ini membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap bersembunyi di dalam dirinya. Sekarang, di tengah malam yang kelam, ketakutan merayapi setiap sudut ruangan. Nisa merinding ketika dia merasa ada sesuatu yang tidak terlihat berada di sekitarnya. Dia mendengar suara gemuruh yang datang dari arah dapur. Suara seperti langkah kaki yang berat dan gelap. Dengan hati berdebar-debar, Nisa berdiri dan melangkah dengan hati-hati menuju pintu dapur. Namun, sebelum dia bisa mencapai tujuannya, lampu listrik di rumahnya tiba-tiba padam, membenamkannya dalam kegelapan yang menyelimuti. Tiba-tiba, sesuatu yang dingin dan lembab menyentuh lengannya. Dia berteriak dan berusaha melarikan diri, tetapi sesuatu yang tak kasat mata itu terus mengikuti, mengejar dengan niat yang tak baik. Dengan susah payah, Nisa mencapai saklar lampu dan menyalakan cahaya. Namun, saat cahaya kembali menyinari ruangan, apa yang dilihatnya membuatnya terbelalak. Di depannya berdiri sosok bayangan hitam yang familiar. Mata hitamnya menatap Nisa dengan penuh kebencian, memberi kesan bahwa kematian telah datang untuknya. Nisa menutup matanya dan berdoa, berharap bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Tetapi ketika dia membuka mata, bayangan itu telah menghilang, meninggalkannya dalam ketakutan dan kebingungan yang tak terlukiskan. Malam berlalu begitu cepat, dan pagi pun tiba tanpa kejadian lebih lanjut. Namun, Nisa tahu bahwa kegelapan yang menyeramkan masih mengintainya, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Hari-hari berlalu tanpa kejelasan, dan Nisa hidup dalam ketakutan yang tak terhindarkan. Setiap langkahnya diawasi, setiap napasnya terasa diambil oleh bayangan yang menghantuinya. Hingga suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, Nisa mendengar suara gemuruh yang terdengar seperti tawa jahat di kejauhan. Dia merinding, menyadari bahwa bahaya semakin dekat. Dengan hati-hati, Nisa melangkah keluar rumah, mencoba mencari tahu asal suara itu. Namun, apa yang dia temui membuatnya terpaku di tempat. Di halaman belakang rumahnya, terbaring bangkai Bang Rido, tukang bakso yang menghilang beberapa hari yang lalu. Tubuhnya terkulai lemah, wajahnya pucat tanpa tanda-tanda kehidupan. Nisa menjerit, terkejut oleh pemandangan yang mengerikan di hadapannya. Dia tahu bahwa kekuatan gelap yang mengikutinya telah melakukan sesuatu yang mengerikan, dan dia adalah saksi yang hidup atas kematian yang tragis itu.
Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, bayangan hitam muncul kembali, lebih kuat dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia merangkul Nisa dengan kekuatan yang tak terbantahkan, menyatakan bahwa saat kematian menjemput, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tetapi dalam momen terakhir keputusasaan, Nisa menemukan keberanian yang tak terduga. Dengan tekad yang kuat, dia menyerang bayangan itu dengan segala yang dia miliki, memaksa kegelapan untuk mundur. Dengan suara gemuruh yang mengerikan, bayangan itu menghilang, meninggalkan Nisa sendirian di tengah kegelapan yang menyelimuti. Nisa merasa lega, tetapi ketakutan masih merajalela di hatinya. Dia tahu bahwa pertempuran dengan kekuatan gelap itu belum berakhir, dan dia harus tetap waspada terhadap bahaya yang mengintainya. Dengan langkah berat, Nisa kembali ke dalam rumahnya, bertekad untuk melawan kutukan yang menghantuinya sampai titik darah penghabisan. Namun, ketika dia masuk ke dalam rumah, apa yang dia temui membuatnya terdiam dalam kebingungan yang tak terucapkan. Di ruang tamu, duduk di kursi kayu yang sama dengan yang dia duduki semalam, ada sosok bayangan hitam yang familiar. Mata hitamnya menatap Nisa dengan penuh kebencian, menyatakan bahwa kematian masih mengintainya dengan sabar. Nisa menatap bayangan itu dengan nafas terengah-engah, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, sebelum dia bisa merespons, bayangan itu tersenyum dengan kejam, memberikan petunjuk tentang nasib buruk yang menunggunya. Dan di saat itulah, Nisa menyadari bahwa kekuatan gelap yang mengikutinya adalah bagian dari dirinya sendiri. Bahwa dalam usahanya untuk melawan kematian, dia telah menjadikan dirinya sebagai alat untuk memanggil kegelapan itu sendiri. Dengan hati yang berat, Nisa mengetahui bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan itu. Bahwa dia harus hidup dengan kutukan yang dia ciptakan sendiri, sampai ajal menjemputnya dengan kejamnya. Di tengah malam yang kelam, Nisa duduk terpaku di kursi kayu, menunggu saat kematian datang menjemputnya, sementara bayangan hitam terus mengintainya dengan nafas yang dingin dan gelap.